Halo, perkenalkan nama saya Nilam Saswati Manalu. Kalian bisa panggil aku Nilam dengan NIM 4212201057 dari kelas Mekatronika 6B pagi. Aku berkuliah di kampus Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Mekatronika. Pada video kali ini, aku akan ngejelasin tentang desain mekanikal dan desain umum dari PBL aku yang berjudul Deteksi Orang Jatuh pada Manusia berbasis Threshold dengan kode PBL PBL MK 622501P. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Langsung saja ke soalnya. Buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik diutamakan. Jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi seperti flowchart, pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Format awal video, yakni nama, NIM, kelas, dan judul desain yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Yang ketiga, jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya, yakni tidak boleh sama. Dan yang keempat, video diupload di YouTube secara publik, di mana saya sudah mengupload ini secara publik, lalu diupload di Learning hanya link YouTube-nya saja. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan RPP yang sudah kelompok kami buat. Ini RPP kami dengan nomor ID atau kode PBL kami yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan pengusul proyeknya itu adalah Politeknik Negeri Batam, dengan manajer proyek PBL kami itu adalah Bapak Adlian Jeviza, SPDMT. Judul proyek kami tadi, yakni deteksi orang jatuh pada manusia berbasis threshold. Keluarannya ini nanti berupa produk. Sponsornya itu adalah Politeknik Negeri Batam dengan total biaya kurang lebih sekitar 246.000. Klien atau pelanggannya juga adalah Politeknik Negeri Batam dan waktu pengerjaannya adalah 10 minggu. Kita langsung masuk ke deskripsi awalnya saja. Nah, sistem kami ini kami buat dalam bentuk wearable device, yaitu perangkat kecil yang dapat dipakai di tubuh, khususnya dikalungkan di leher. Yang mana produk dari luaran dari PBL kami ini berarti berupa produk wearable device, yakni perangkat berbentuk kalung. Nah, secara mekanikal, desain casing ini kami buat dengan ukuran yang kompak dan ergonomis, menggunakan 3D printing berbahan plastik PLA, khususnya dirancang agar ringan, tidak mengganggu aktivitas pengguna, dan cukup kuat untuk melindungi komponen di dalamnya, seperti ESP32 yakni microcontrollernya, sensornya seperti MPU6050, lalu juga kami membuat buzzer, dan ada baterai LiPo yang disertai dengan modul chargernya yakni TP4056. Nah, desain casing ini kami rancang menggunakan SolidWorks, lalu dicetak menggunakan mesin 3D printer di gedung Teknoprener yang ada di Polibata. Nah, ini untuk desain mekanikal secara keseluruhannya. Ini dapat dilihat uh, lebarnya itu 65, dengan panjang itu 87, 65 ini berarti 6,5 cm ya lebar kalungnya itu. Dan tingginya ini eh, itu tuh sekitar 8,7 cm. Nah, ini untuk panjangnya atau maaf saya keliru. Untuk panjangnya ini 6,5 cm, panjang itu dari sini ke sini ya. Dan untuk sorry, untuk panjangnya itu yang dari sini ke sini, itu tuh 8,7 cm. Lalu untuk lebarnya, panjang, lebar, lebarnya itu 6,5 cm. Tingginya ini, itu 4 cm. Jadi, ukurannya itu persegi panjang, balok. Nah, di sini juga sudah ada, di sini dapat dilihat, itu tuh, di sini nanti kami akan membuat pengait untuk rantainya atau tali, nanti kami sesuaikan yang aman untuk leher pengguna. Nah, di sini ada bolongannya untuk, kami sambungkan talinya itu. Lalu di sini juga ada bolongan, nantinya kami akan, menggunakan, push button. Jadi di sini nanti, keluarnya adalah push button.
Ini untuk colok ke ESP32-nya. Nah, di sini ada ESP32, terus ada, modul charger, ada sensornya, ada buzzernya, pokoknya di sini sudah lengkap. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Jadi untuk desain mekanikal kami itu seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain umum dari proyek kami ini. Ini ada flowchart-nya, jadi saya akan menjelaskannya. Kita mulai dulu. Nah, di sini ESP32 akan menghubungkan ke WiFi. Jadi, jika ESP32-nya ini tidak terhubung, maka akan dihubungkan kembali sampai dia terhubung. Setelah dia sudah terhubung, maka MPU atau sensor MPU 6050-nya akan membaca data gerakan. Nah, data gerakannya itu seperti aktivitasnya itu jatuh atau tidak. Nah, setelah dibaca, dilakukanlah pengolahan data menggunakan fuzzy logic. Di sini kami memilih metodenya fuzzy logic. Maaf, di sini keliru, di sini belum diubah. Di sini menggunakan threshold. Nah, setelah itu akan ada pertanyaan nih, apakah pengguna itu terdeteksi jatuh atau tidak? Kalau tidak, maka sensor MPU 6050-nya ini akan kembali membaca data gerakannya, apakah dia jatuh atau tidak. Tapi kalau misalnya dia jatuh, maka buzzernya ini akan aktif selama 1 menit, di mana nantinya buzzernya ini setelah aktif sekaligus mengirimkan notifikasi WhatsApp yang pertama ke keluarga. Nah, jadi notifikasi WhatsApp-nya ini apakah saat dia terjatuh ini notifikasi WhatsApp-nya ini akan terkirim bahwa si pengguna ini terjatuh. Nah, setelah itu, ada pertanyaan kedua nih, si pengguna ini membutuhkan bantuan nggak? Atau dia sebenarnya cuman nggak bukan jatuh, tapi false alarm atau alarm palsu doang. Nah, kalau misalnya dia memang benar-benar butuh bantuan atau dia benar-benar jatuh, maka dia akan menunggu bantuannya itu. Setelah dia menunggu bantuan akan, eee, looping kembali, yakni si sensor MPU 6050-nya ini membaca gerakan. Nah, tapi kalau misalnya si pengguna ini tidak membutuhkan bantuan, si pengguna bisa menekan button yang sudah kami sediakan itu nantinya sebanyak 2 kali. Nah, setelah button-nya ditekan 2 kali, maka buzzer-nya akan, eee, maaf, maka, akan mengirim notifikasi kedua, notifikasi WhatsApp kedua ke keluarga, yakni notifikasi bahwa si pengguna itu tidak memerlukan bantuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, secara umumnya lagi mengenai flowchart dari alur kerja dari sistem kami ini secara umumnya ya. Nah, jadinya nanti sistem ini akan standby. Jadi, setelah mode monitoringnya ini dinyalakan. Setelah itu, sensor MPU 60-nya ini nantinya 6050-nya ini nantinya akan membaca percepatan dari sensor akselerometer dan akan membaca rotasi sudut dari sensor giroskop. Nah, setelah itu, data sensor akan diolah, oleh microcontroller kami, yakni ESP32. Nah, setelah itu, sistem akan membandingkan data input dengan nilai ambang batas atau threshold, metode yang kami gunakan pada PPL kami, yang sudah kami tentukan. Nah, setelah itu, jika nilai percepatan atau sudut dari si sensor MPU 6050 itu melebihi batas, maka dianggaplah telah terjadi kejadian jatuh pada si pengguna. Nah, jika sudah terdeteksi terjadinya kejadian jatuh, maka sistem akan mengaktifkan buzzer atau alarm tadi sebanyak 1 menit. Nah, setelah itu akan mengirimkan notifikasi WhatsApp pertama ke keluarga. Nah, dia akan bilang kalau misalnya si pengguna ini terjatuh. Tapi jika pengguna merasa aman, maka dia harus menekan push button itu sebanyak 2 kali untuk membatalkan peringatan. Jadi itu kami memberikan fitur konfirmasi manual. Nah, setelah itu maka akan dikirimkan notifikasi kedua bahwa pengguna tidak terlalu parah atau pengguna sebenarnya tidak jatuh, seperti itu. Nah, barulah sistem itu akan kembali ke mode monitoring atau looping kembali. Namun, perlu diketahui bahwa sistem yang kami buat ini tidak kami rancang berdasarkan tebakan kami sendiri, melainkan berdasarkan teori dari berbagai referensi. Antara lain itu, sensor MPU 60 itu memiliki kombinasi akselerometer dan giroskop yang dapat mendeteksi pola pergerakan jatuh, seperti percepatan vertikal tinggi secara tiba-tiba, perubahan rotasi ekstrim dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu, metode thresholding digunakan karena lebih sederhana dari AI atau ML, terus dia juga dapat diimplementasikan langsung di microcontroller yang low power, lalu, dia tidak butuh dataset yang besar,
Terus dia cocok untuk sistem yang real time dan portable. Jadi, pemanfaatan ESP32 ini memungkinkan pengiriman notifikasi via WhatsApp menggunakan koneksi Wi-Fi tanpa gateway tambahan. Lalu, casing ergonomis kami yang ringan ini sangat penting karena menurut standar ergonomi, wearable device itu dari ISO 9241, 910, alat itu harus tidak menimbulkan beban fisik tambahan dan tidak mengganggu mobilitas pengguna. Nah, untuk memperkuat teoritis dari sistem yang kami buat ini, di sini saya memiliki, referensi teoritis untuk deteksi orang jatuh berdasarkan threshold. Jadi, si Z Tariq Al-Dahan et al. Ini, itu tuh dia, dalam judul Design and Implementation of Fall Detection System Using MPU 6050 Arduino, ICOS 2016 ya ini, eee ini tuh menunjukkan bahwa si metode threshold itu sederhana dengan sensor MPU 60, yakni gabungan akselerometer dengan giroskop, dapat secara akurat membedakan jatuh dari aktivitas harian yang biasa gitu. Nah, di sini kita lihat abstraknya aja untuk gambaran singkatnya. Nah, di sini dia ada bilang kalau hasil menggunakan ambang batas sederhana, ambang batas itu threshold ya, itu tuh, PMU dan kombinasi metode sederhana dan PMU ini setelah dibandingkan dan dianalisis, MPU yang diusulkan ini dapat mengurangi kompleksitas perangkat keras juga algoritma menunjukkan akurasi yang tinggi. Jadi itu adalah perpaduan yang sangat tepat, sangat cocok untuk sistem deteksi jatuh ini. Nah, jadinya sistem ini tuh nantinya sebagai kesimpulan ya, sistem ini akan menggabungkan aspek mekanik, elektrikalnya, tidak saya jelaskan karena sudah dijelaskan oleh teman rekan saya yang satu PBL saya juga. Jadi saya fokus ke mekanikal karena itu wajib dan, sorry ada sedikit gangguan, dan, flowchart-nya aja. Nah, jadi sistem ini menggabungkan aspek mekanik, elektrikal, dan pemrograman dalam satu solusi wearable. Jadi fokus utama sistemnya ini adalah keselamatan si pengguna, terutama lansia atau orang-orang yang memiliki keterbatasan mobilitas. Sehingga dengan demikian dapat memberikan respons yang cepat saat terjadi jatuh pada si pengguna. Jadi sistem kami ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan teknologi AI atau ML di masa yang akan datang untuk mendeteksi jenis jatuh secara lebih, presisi. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas asesmen akhir semester saya di mata kuliah Desain Sistem Mekatronika ini. Saya Nilam Saswati Manalu mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya.